Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Purna Hindayani. Saya merupakan dosen program studi manajemen industri catering pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mencoba membuat video pembelajaran terkait salah satu syarat dalam rangkaian sertifikasi dosen, yaitu penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran pada tahun 2025. Selamat datang pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan keahlian program studi dengan bobot 3 SKS. Baik, mata kuliah ini membahas tentang konsep, metode, dan aplikasi studi kelayakan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana menilai kelayakan suatu usaha atau proyek tidak hanya dari aspek finansial dan ekonomi, tetapi juga dari sisi lingkungan dan sosial. Pendekatan ini tentunya mencakup triple bottom line, people, planet, profit, serta berbagai alat analisis kelayakan seperti analisis pasar, teknis, hukum, lingkungan, dan manajemen risiko. Selain itu juga mahasiswa akan diperkenalkan dengan praktek bisnis berkelanjutan, model bisnis hijau, UMKM hijau, dan prinsip ESG, Environmental Social Governance. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya mampu menganalisis studi kelayakan bisnis secara konvensional, tetapi keberlanjutan di dunia pariwisata. Terdapat 4 capaian pelajaran pada mata kuliah ini, yaitu pertama, menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik. Yang kedua, penguasaan keilmuan manajemen industri catering yang dapat bekerja sebagai pengelola pada sub bidang hotel, restoran, dan catering. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sebagai konsultan di bidang pariwisata, khususnya subbidang hotel, restoran, dan catering. Tentunya terdapat beberapa materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama itu pendahuluan pada studi kelayakan bisnis, pendekatan aspek keberlanjutan, lalu yang kedua aspek pasar dan pemasaran, ketiga dilanjutkan dengan aspek hukum dan kelembagaan, selanjutnya mahasiswa akan mempelajari aspek teknis dan manajemen serta organisasi. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan, serta aspek manajemen finansial. Pembelajaran akan dilaksanakan melalui pendekatan studi kasus untuk materi yang bersifat teoritis, serta metode pembelajaran berbasis proyek untuk topik yang aplikatif. Kegiatan pembelajaran juga akan dilengkapi dengan diskusi kelompok dan pemberian tugas. Baik, pada saat ini kita pada pertemuan ke-6 tentang aspek lingkungan dengan judul Peranan Aspek Analisis Dampak Lingkungan Terhadap Studi Kelayakan Bisnis. Mata kuliah ini diselenggarakan secara terpadu melalui pertemuan tatap muka dan dukungan platform LMS dan Spot UPI guna mempermudah akses terhadap materi pembelajaran dan pengumpulan tugas. Interaksi antara dosen dan mahasiswa difokuskan pada analisis studi kasus yang berkaitan dengan penerapan studi kelayakan bisnis yang berkelanjutan di industri pariwisata. Penilaian dilakukan berdasarkan performa mahasiswa selama proses pembelajaran, termasuk hasil uji tertulis dan keterlibatan dalam konsultasi proyek akhir. Demikian, terima kasih dan selamat mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita ada di pertemuan 6
di pertemuan peranan aspek analisis dampak lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, kenapa aspek lingkungan menjadi penting dalam studi kelayakan bisnis? Karena menjadi persyaratan dasar dalam dokumen penyusunan studi kelayakan bisnis. Nah, sebelum masuk ke dalam dokumen studi kelayakan bisnis, saya pengen menjelaskan beberapa isu terkait pariwisata ya. Bisa dilihat dari sini ya. Di lingkar hitam terutama ya saya poinkan highlight gitu ya. Indonesia positifnya meningkat gitu ya, menjadi di juara 22 dan dari sekian negara yang ada di dunia gitu ya. Namun kelemahannya di Indonesia salah satunya yaitu aspek sanitasi higien di lingkungan ya. Lalu sementara di aspek lainnya, salah satunya di infrastruktur kita masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga gitu ya. Dan terakhir di aspek keberlanjutannya, ini yang paling highlight saya lihat gitu ya. Secara aspek sosial ekonomi ini meningkat ya, kebijakannya, keberlanjutannya meningkat drastis. Namun tidak ada perubahan di aspek lingkungan. Ini menjadi point of view pentingnya kenapa kita menerapkan aspek lingkungan dalam dokumen studi kelayakan bisnis ya. Lalu terkait isu lingkungan di sektor pariwisata, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Pertama, climate change nggak bisa dihindarin. Kita napas aja ngeluarin karbon dioksida ya. Lalu mohon maaf, sapi kentut juga dia metananya 4 kali lipat sampai ya, mengeluarkan emisi udara ya. Lalu dan itu merubah perubahan iklim termasuk gitu ya transportasi. Kita nggak mungkin ya ke Bali jalan kaki, ke Jakarta jalan kaki, ke Paris jalan kaki. Ada nggak sejarahnya mau niat jalan kaki gitu ke Paris? Ya, kecuali mungkin saya pernah dengar gitu ya terkait ini ya ada yang jalan kaki ke Mekah, itu beda lagi purpose-nya kan ya. Lalu terkait kurangnya pelindungan terhadap sumber daya alam, ini penting sekali, banyak sekali ya sekarang wisata yang mengakunya wisata alam tapi membangun di kawasan konservasi ya. Lalu terkait hal itu tersebut banyak dampak negatifnya, terutama perubahan keanekaragaman hayati di sana ya. Dan yang paling penting juga polusi dan kondisi lingkungan yang memburuk. Kita tahu salah sendiri di sektor HoReCa, hotel, restoran, dan catering itu salah satunya food waste sama plastik. Kenapa? Hasil penelitian sebelumnya pernah menyatakan bahwa wisatawan itu 3 kali memproduksi sampah. Karena merasa aku udah bayar nih di hotel, aku mau udah bayar mandi bisa sehari 3 kali mungkin dipenuhin aja gitu. Lalu belum lagi bekal mie instan dan lain sebagainya semua dibawa aja. Ya. Jadi makanya kadang nanti aja diet gitu ya, nanti aja dietnya makan lagi akhirnya memproduksi sampah gitu ya. Itu permasalahan isu lingkungan di sektor pariwisata lah. Di sektor HoReCa mungkin ya, di sektor HoReCa yang paling highlight adalah food waste. Kenapa? Food waste itu hampir 41,55% kontribusinya dari keseluruhan sampah di Indonesia, dan produksi nomor satunya lalu disusur dengan sektor HoReCa. Ini nomor 2 setelah produksi rumah tangga ya. Kadang kalau misalnya kalian ke kondangan nih ya, apalagi di hotel, breakfast dan lain sebagainya, ambil aja semua, kadang disisa, udah kenyang nih sisa banyak ya, dan baik yang terbuang percuma gitu ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyain? Ya, silakan Soraya. Izin bertanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya berdasarkan tabel TCCI ya Bu ya? Yang ini ya? Ya. Oke. Di situ kan permasalahan utama itu di lingkungan ya Bu ya. Salah satunya itu di sanitasi higien. Nah, itu tuh kenapa Bu? Kenapa sanitasi higien ini menjadi permasalahan yang cukup besar di Indonesia gitu? Oke. Yang ini ya yang masuk pertanyaannya. Ya, Oke, pertanyaan ini sangat bagus, menarik gitu ya. Kenapa itu menjadi isu permasalahan ya? Kita tahu sendiri sanitasi higien kita masih di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam. Yang notabene itu ibaratnya Indonesia lebih tinggi skornya gitu ya. Permasalahan pertama mungkin kesadaran yang rendah gitu ya. Kedua, selain kesadaran rendah, awareness terhadap keamanan makanannya juga kurang tinggi gitu ya. Ya kadang kan kita makan aja gitu ya.
Lalu di sisi lain juga masih minimnya UMKM atau industri pariwisata lainnya, baik skala UMKM maupun non UMKM belum menerapkan standar kelayakan sanitasi higien. Dan pada saat ini pemerintah mewajibkan sebagai persyaratan tambahan, yaitu dokumen SLHS atau kelayakan sanitasi higien di setiap industri pariwisata, baik itu akomodasi maupun catering dan restoran. Jadi di tiap hotel, di tiap restoran, di catering itu mewajibkan sebagai persyaratan tambahan. Ditambah kan ada keamanan makanan dan lain sebagainya persyaratan tambahannya. Oke, baik, saya lanjut aja. Cukup? Oke. Lanjut aja ke ini. Nah, dampak-dampak ini sebenarnya tidak hanya secara lingkungan, tapi kita highlight lingkungan. Nah, tipologi dokumen lingkungan itu sangat banyak, mulai dari perencanaan sampai operasional. Perencanaan itu dilihat dari tata ruangnya. Tata ruang itu dilihat dari aspek lingkungan, mana sih yang boleh dibangun, mana yang enggak, termasuk sektor pariwisata. Nih, zona terlarang, ya, nggak boleh dibangun nih pariwisata yang bahas ini. Yang diperbolehkan seperti ini. Itu didokumentasikan, rekomendasikan berdasarkan KLHS ya. KLHS. Sementara ketika mau operasional, nih mau ngebangun proyek lah katakanlah mau dirikan hotel, mau dirikan destinasi wisata, itu buatan atau alam, itu harus ada salah satu dokumen lingkungan yaitu AMDAL atau enggak UKL-OPL atau enggak SPPL. Itu tergantung dari dampaknya seperti apa. Semakin tinggi dampak, semakin tinggi kawasan, maksudnya pembangunan, semakin tinggi juga keketatannya gitu ya. Katakanlah di sini mau membangun hotel bintang 5 dengan 1000 kamar, otomatis dia dokumennya AMDAL ya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu tidak dari aspek lingkungan juga tidak hanya diamati dari sini aja, tapi selama operasional gitu ya. Operasional ini bakal ada namanya audit lingkungan ya. Mereka itu diaudit, kalau misalnya melanggar izinnya bisa dicabut ya. Banyak sekali kasus-kasus terjadi hotel gitu ya, yang melanggar, misalnya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, itu kena gitu ya. Membuang air limbahnya di sungai itu kena. Ada beberapa, salah satu kasusnya mungkin di Bandung ada ya. Oke, lanjut aja ke sini. Intinya konsep dari ini pemerintah sudah sedemikian rupa, tidak hanya pemerintah, stakeholder dan tenaga ahli membuat prinsip industri hijau. Nah, industri pariwisata subsektor HoReCa ini harus membangun sesuai dengan konsep SDGs, pembangunan berkelanjutan dan sirkular ekonomi ya. Sekarang lagi digalakkan tahun 2025 gitu, sirkular ekonomi itu sedang digarapkan. Tapi permasalahan pertamanya itu boro-boro 9R. Ini 9R ya. 3R aja masyarakat belum aware gitu ya. Buang sampah aja masih sembarangan. Kadang sampah aja disatukan. Nah, di hotel kenapa sekarang bisa dilihat ya, sampah aja udah 3 macam. Itu udah ketetapan dan peraturannya ya. Oke. Nah, dari sektor UMKM nih. UMKM sebenarnya kan namanya UMKM berarti modalnya itu berdasarkan peraturan itu ya, ada yang mikro itu berarti under apa namanya, kalau UMKM kan mikro, kecil dan menengah berarti under 10 miliar ya. Nah, UMKM ini sekarang lagi dikembangkan nih ya, dikembangkan UMKM hijau. UMKM hijau dan ada 3 tahapannya, yaitu eco adopter, eco entrepreneur dan eco inovator. Apa perbedaannya? Kalau misalnya eco adopter fokus utamanya pada penerapan praktik yang lebih ramah lingkungan. Artinya di hotel suka lihat ada yang chain internasional, apalagi mereka setiap tahun bikin report sustainability dan terbuka untuk umum untuk dibaca. Misal di hotel yang chain internasional menggantikan minuman yang biasa gelas, bukan gelas, plastik menjadi gelas. Lalu amenitiesnya dirubah gitu ya, sikat gigi, sabun dan lain sebagainya berbasis ramah lingkungan ya. Dan suka menghimbau konservasi air ya. Selalu mengingatkan gitu ya. Bukan berarti untuk hemat gitu ya, ingat gitu ya, ini air harus berhemat untuk konservasi menggunakan seperlunya gitu ya. Lalu di entrepreneur praktik ramah lingkungan telah menjadi bagian integral dari model bisnis UMKM. Nah, UMKM ini tuh masih berkembang ya, masih terus digali standar ya.
masih pilot project, artinya setiap sektor industri itu akan berbeda-beda. Tapi pada intinya ini UMKM ini harus menjadi eko-inovator. Jadi UMKM hijau tidak hanya menerapkan praktik ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan inovasi di berbagai aspek usaha untuk menangkap peluang di pasar hijau. Baik, nah ini tadi masih ini ya, ini mungkin secara teoritis, artinya itu paradigmanya harus berubah dari solid waste management ke circular economy yang 9R. Kenapa 9R? Karena intinya 9R itu akan berguna tidak hanya sebagai keuntungan ekonomi, tapi secara lingkungan dan sosial itu positif juga gitu ya. Secara ekonomi juga positif, secara sosial positif, lingkungan apalagi ya. Dan ini lebih lanjut nanti akan minggu depan saya akan berikan tugas ke kalian, kalian menganalisis kondisi 9R di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung ya. Lalu nah ini tadi ya saya menjelaskan ya. Tadi permasalahan lingkungan yang banyak ya di awal ya. Nah, kenapa gitu ya Indonesia sekarang lagi membangun kebijakan. Salah satunya dokumen lingkungan. Jadi menjadi persyaratan dasar, bukan tambahan, dasar gitu ya. Dasar artinya kalian wajib memenuhi. Kalau tidak apa? Tidak akan diberi izin atau enggak digusur atau enggak tidak bolehkan, dan kalau misalnya tetap mau dibangun nanti ke depannya bakal bermasalah, akan kena sanksi dan harus diperbaiki dari sisi lingkungannya gitu ya. Ya dokumennya bisa AMDAL, UKWPL atau SPPL, ini tergantung dari dampak lingkungan seperti apa. Tadinya mungkin catering ya, mungkin hanya dampaknya kecil ya cukup SPPL gitu ya. Lalu kalau hotelnya melati ya cukup SPPL. Kalau misalnya hotelnya tadi yang sekarang kamarnya sampai 2000 dan lain sebagainya, 30 hektar ya mungkin AMDAL ya itu. Oke, nah ini peranan AMDAL dalam SKB ya, kenapa ya AMDAL atau dokumen lainnya ya sebagai pengelolaan lingkungan, sebagai dokumen penting karena syarat wajib. AMDAL dalam pengelolaan usaha adalah syarat wajib sebelum kalian melakukan usaha. Jadi sebelum melakukan usaha ya mungkin kalian pernah mendengar istilah izin mendirikan bangunan ya, sekarang namanya diganti ke PBG ya. Terus salah satunya izin layak fungsi gedungnya ya, layak apa tidak ya, dan salah satu syaratnya AMDAL harus dilengkapi ya. Oke, ini mungkin tujuannya yaitu mengurangi atau meniadakan akibat yang tidak direncanakan atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar meluas berjangka panjang. AMDAL ini juga mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal ya, mencegah atau mengatasi konflik kepentingan, melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan. Ya, dan tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukannya AMDAL dalam proses pembangunan tepat. Ya. Nah, ini hanya proses kurang lebih. Nanti biasanya sama pendirian proyek ya akan mengurus perizinannya ke instansi pemerintah. Ini hanya prosedur kurang lebih, nanti tergantung dari luasan daerah dan dampaknya seperti apa. Tadi UMKM ya, kurang lebih antara UKWPL atau SPPL ya. Nah, ini proses prosedur ya, prosedur yang secara legalitas yang harus kalian lengkapi. Yang pertama itu di persiapan dalam membangun project atau usaha ya, atau kelayakan bisnis ya. Pertama NIB, nomor induk berusaha ya. Yang kedua, nah ini persyaratan dasar lingkungan ini ya lingkungan. Nah baru nanti verifikasi. Nah ini operasional, baru boleh didirikan, dan operasional ya kita fokusnya ke operasional ya dan lain sebagainya. Oke, ini saya definisi aja ya, dibagi 3 ya tadi ya, ada AMDAL, UKWPL dan SPPL. Nah perbedaannya apa tadi ya, semakin tinggi dampak maka memilih AMDAL, semakin rendah ya memilih SPPL ya. Nah ini hanya contoh ya, contoh KBLI. KBLI itu sebuah kode ya, kode industri ya. Misal contohnya penyediaan jasa boga periode tertentu. Di sini kalian bisa akses di situs pemerintah bahwa masuknya ke dokumen mana gitu ya. Ketika klik pasti dokumennya SPPL, berarti harus melengkapi SPPL. Ketika kalian klik mungkin hotel bintang 5 ya, pasti keluar di sini ya AMDAL ya. Oke, nah ini kurang lebih prosedurnya di pemerintah. Kalau SPPL hanya 7 hari kerja, berbeda dengan AMDAL lebih panjang, bisa berbulan-bulan. Nah setelah itu kan perencanaan proyek ya, pembangunan. Nah setelah
membangun nih setelah tahap operasional. Ada lagi penerapannya apa? Green Hotel. Green Hotel juga berpaku sustainability report. Salah satunya environmental, social, governance. Nah, kalian bisa akses di internet ya. Ketik aja sustainability report Hotel Mandarin misal, Hotel Merkur, itu semua ada laporannya. Mereka sudah menerapkan ini karena kesadaran komitmennya terhadap lingkungan dan sustainability dalam usaha mereka ya. Nah, baik, ini tugas minggu lalu saya sudah memberi tugas kepada kalian ya. Nah, sekarang kelompok 1 yang akan menjelaskan terkait permasalahan studi kasus. Studi kasusnya saya minggu lalu telah berikan terkait penerapan akomodasi berbasis kelanjutan. Lokasi ini berdekatan dengan Taman Nasional, yang satu Ujung Kulon, yang satu Labuan Bajo. Nah, terdapat kontradiksi ya antara pariwisata dan kawasan konservasi. Nah, tolong menjelaskan oleh kelompok 1 terkait isu ini dan apakah boleh membangun di kawasan tersebut. Gitu ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih izin menyampaikan juga Ibu karena Ibu menyuruh kita untuk mengkaji studi kasus penerapan akomodasi berbasis keberlanjutan yang ada di zona pemanfaatan. Nah, jadi kita membangun pembangunan di zona pemanfaatan itu sebenarnya bisa, tetapi memang harus memperhatikan aspek lingkungan dalam penyusunan SKB dengan akomodasi yang akan dibangun di zona pemanfaatan tersebut, dan juga memang harus menerapkan prinsip eco hotel. Oke, terima kasih, jawabannya hampir 100% benar ya. Mungkin saya akan menambahkan, nanti jangan lupa di-upload di spot ya untuk tugasnya terkait studi kasus ini. Tolong disempurnakan lagi. Jadi intinya kita boleh ngebangun di kawasan konservasi tapi di zona pemanfaatan. Jangan di zona inti maupun zona penyangga ya. Nanti zona pemanfaatan itu boleh dimanfaatkan oleh aktivitas pariwisata termasuk membangun akomodasi dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya bisa simpulkan gitu ya, aspek lingkungan itu komponen yang sangat krusial dan persyaratan dasar sebagai studi kelayakan bisnis. Kalau misalnya secara aspek lingkungan itu tidak layak, maka bisnis tidak akan berjalan, tidak akan diberi izin oleh pihak pemerintah. Demikian perkuliahan kali ini. Kita next pertemuan ke-7 mungkin kita akan berfokus pada aspek finansial. Nanti akan ada simulasi kelayakan secara finansial. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.